Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wattabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa nakhussu khususan ila jami' asatidina al-kiram, wa nakhussu khususan ila Syekh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Kemarin kita telah membahas tentang pentingnya belajar adab, tentang kewajiban orang menuntut ilmu, dan tentang keutamaan atau fadilah bagi orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang kita lanjutkan pentingnya belajar ilmu akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah perilaku. Kalau orang disakiti, dizalimi, contohnya kamu dipukul, kemudian kamu membalas memukul, kamu digunjing, kamu membalas digunjing, kamu diolok-olok, kamu balas mengolok-olok, maka itu namanya manusiawi, atau ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau kamu dijahati, kamu dikata-katain, kamu dipukul, kok kamu maafkan, itu namanya akhlak. Jadi akhlak adalah pekerti atau perilaku atau perilaku atau akhlak, sifat yang terpuji. Di sini dijelaskan qala al-muallif rahimahullahu taala wal ilmu, dan juga wajib. Kemarin kan ada ilmu yang wajib dan ada ilmu yang tidak wajib. Disebutkan ilmu-ilmu apa saja yang wajib kemarin kan. Ini lanjutannya, wal ilmu, dan ilmu wasilatun, sebagai wasilah ila ma'rifatil kibri, untuk mengetahui sombong, wal tawadu, dan tawadu, wal ulfah, dan murah hati, wa kadzalika, dan juga mengetahui tentang wal afa wal israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Wat taktir itu kikir, wa ghairiha, dan selain itu tadi. Fa innal kibra, maka sesungguhnya sombong, wal bukhla, dan juga bodoh, wal jubna, jubn itu penakut, wal israfa, dan juga berlebih-lebihan, haramun, adalah sifat yang haram. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, at-taharruza, untuk menghindari anha, dari sifat tadi, sifat-sifat yang jelek tadi, illa bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahui sifat-sifat yang disebutkan tadi, seperti sombong, penakut, bodoh, dan berlebih-lebihan. Jadi
Maksudnya seperti ini. Jadi setiap orang itu wajib mengetahui ilmu-ilmu atau mengetahui sifat-sifat mana yang sifat terpuji dan juga mana sifat-sifat yang tercela. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan, wajib seperti belajar ilmu iman, belajar ilmu sholat, belajar ilmu zakat. Nah, kemudian kalau orang ahli dagang juga wajib belajar ilmunya jual belilah. Ini juga wajib belajar ilmu akhlak. Belajar ilmu akhlak. Mana akhlak yang tercela, mana akhlak yang terpuji. Nah, kenapa? Karena setiap orang yang beriman, orang Islam, itu dituntut untuk mempunyai akhlak yang terpuji. Contohnya Rasulullah memerintahkan untuk jujur, alaikum bisyidqi. Nah, kalian bersikaplah yang jujur. Agama memerintahkan seseorang untuk jujur. Kemudian Rasulullah melarang untuk berbuat dusta, bohong. Nggak boleh bohong. Nah, makanya harus mengetahui mana akhlak yang tercela, mana akhlak yang terpuji. Kemudian Syekh Zarnuji mengatakan, wala yumkinu, nggak mungkin orang bisa tidak bohong kalau tidak tahu bahwa bohong itu akhlak yang tercela. Paham? Saya ulangi lagi ya. Kamu itu jangan bohong. Bohong itu sikap tercela. Kamu bilang kepada temanmu gitu. Loh, emangnya bohong sikap tercela? Nah, karena dia tidak mengetahui bahwa bohong sikap tercela, sehingga dia berbohong. Dia nggak tahu kalau bohong itu dosa, sehingga dia berbohong. Nah, akhirnya kan salah. Oleh karena itu wajib bagi orang yang beriman belajar atau mengetahui ilmu-ilmu tentang akhlak. Supaya apa? Oh, akhlak terpuji itu contohnya memaafkan, sehingga dia memaafkan. Oh, akhlak yang terpuji itu jujur, sehingga dia jujur. Maka harus tahu mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang tercela. Wa ilmu ma yudhaddiha, dan ilmu-ilmu yang bisa menghilangkan akhlak-akhlak yang tercela tadi. Nah, selain mengetahui ini akhlak-akhlak yang terpuji, ini akhlak-akhlak yang tercela, juga harus atau wajib mengetahui cara untuk menghilangkan atau cara hilangnya akhlak-akhlak tadi. Wajib juga belajar. Tahu kalau jujur itu akhlak yang terpuji. Juga harus tahu bagaimana jujur itu bisa hilang dari diri seseorang. Tahu bahwa bohong itu sifat yang tercela. Harus tahu juga bagaimana cara menghilangkan sifat bohong atau akhlak bohong. Tahu kalau penakut itu akhlak yang buruk. Juga harus tahu bagaimana menghilangkan atau bagaimana mengalihkan sifat takut. Maksudnya bagaimana? Karena nggak semua takut itu adalah tercela. Nah, ini harus tahu juga. Itulah pentingnya belajar ilmu akhlak. Loh, bagaimana Ustaz akhlak kok penakut bukan akhlak tercela? Takut sama Allah. Takut mencuri. Nah, itu namanya takut yang bagus, yang terpuji. Nah, sedikit cerita ya. Dulu Umar itu sebelum masuk Islam, sangat pemberani. Bahkan Umar sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar sebelum masuk Islam itu bahkan mau hampir membunuh Nabi. Tapi ketika sudah masuk Islam, apakah sifat pemberaninya hilang? Enggak. Cuman dialihkan. Sifat pemberaninya bukan untuk memusuhi Islam, tetapi memusuhi orang-orang yang melawan Islam. Jadi dirubah. Nah, seperti itu. Harus tahu. Makanya penting belajar akhlak. Fayaftaridu ala kulli insanin, maka wajib bagi setiap orang atau setiap manusia untuk mengetahui ilmu akhlak. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ilmu yang fardu kifayah dan haram yang dipelajari. Dan yang haram dipelajari. Nah, ini bab yang ke-1.
cabang dari bab yang ke-1. Nah, ada ilmu-ilmu itu yang fardu ain, ada ilmu-ilmu itu yang fardu kifayah. Ustaz jelaskan dulu. Apa itu fardu ain? Apa itu fardu kifayah? Fardu ain itu wajib bagi setiap orang. Fardu ainun. Fardu yang wajib bagi setiap orang. Setiap ainun itu kahanan orang. Nah, maka setiap orang harus mengerjakannya. Contohnya sholat fardu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu fardu ain. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan, ya kamu dapat dosanya. Nah, seperti itu. Ada ilmu, ada fardu itu fardu kifayah. Artinya apa? Ketika ada orang yang mengerjakan, kamu sudah bebas. Nah, contohnya gini gampangnya. Ada iuran atas nama pribadi, ada iuran atas nama kumpulan kelompok. Nah, contoh, setiap siswa harus membayar iuran untuk membeli barang. Nah, maka yang wajib apa? Setiap siswa. Nah, ada lagi pengumuman untuk kelas 10 wajib membayar untuk membeli papan tulis umpama. Nah, ketika ada temanmu yang sudah membayar untuk beli papan tulis, maka nggak semua kelas 10 wajib membayar. Jadi sudah diwakili. Ya. Fardu kifayah itu seperti itu. Contohnya kalau dalam agama mengurus jenazah, menyolati jenazah. Nah, satu kampung kalau sudah ada yang menyolati jenazah, maka orang kampung itu kok ada yang tidak mensolati, maka yang tidak mensolati tadi sudah ditanggung sama yang mensolati. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang menyolati, maka satu kampung kena dosa gitu. Nah, ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayin fa faradu ala sabilil kifayah. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lainnya, hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi baladin saqata 'anil baqin. Jika sudah mengerjakan idza qama, bila sudah mengerjakan al-ba'du sebagian orang fi buldatin dalam sebuah tempat saqata 'anil baqin, maka sudah gugur daripada yang lain. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi ya, bisa difahami ya fardu kifayah itu apa ya. Fa illam yakun fil buldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'thum. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang mengerjakan, maka satu kampung tadi kena dosanya semua atau menanggung bebannya. Fa yajibu 'alal imam ayyamurahum bidzalika, maka wajib bagi seorang imam atau pimpinan kampung tersebut untuk memerintahkan ahli kampungnya untuk melaksanakan fardu kifayah tadi. Nah, jadi fardu kifayah contohnya sholat jenazah, maka di kampung tersebut harus ada yang bisa atau yang paham tentang ilmu fardu kifayah. Nah, kalau nggak ada yang bisa, maka satu kampung tadi kena dosa. Contohnya ada, ini gambaran umumnya ya, ada lomba antar kelas. Setiap kelas harus mengirimkan perwakilan untuk mengikuti lomba matematika, biologi, fisika. Kalau tidak ada yang mengikuti, maka kelas itu akan mendapatkan sanksi. Nah, contohnya kelas 10, nggak ada yang bisa matematika. Akhirnya apa? Nggak mengirimkan wakilnya. Nah, akhirnya kelas 10 kena semua. Karena apa? Tidak mengirimkan perwakilan. Oleh karena itu bagi ketua kelas wajib memerintahkan kepada anggota kelas 10 untuk belajar ilmu matematika. Seperti itu fardu kifayah itu maksudnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Kila dikatakan, Syekh Zarnusi mengatakan, dikatakan innal ilma ma yaqau ala nafsihi
Innal ilma, sesungguhnya ilmu, maya kau ala nafsihi, yang terdapat, ya kau itu artinya yang ada, yang terdapat ala nafsi, pada setiap diri manusia, fi jami'il akhwali, dalam setiap keadaan, bimanzilatit tu'ami, labudda likulli wahidin min dhalik. Bimanzilatit tu'ami itu diibaratkan seperti makanan, labudda likulli wahidin, yang tidak mungkin tidak bagi setiap orang, min dhalika. Jadi dikasih perumpamaan oleh Syekh Zarnuji, ilmu fardu ain atau fardu ain itu ibarat seperti makanan, kayak nasi. Nah, setiap orang pasti butuh yang namanya nasi. Nggak mungkin seumpama ada Ahmad makan nasi. Nah, kalau Ahmad makan nasi, tiba-tiba si Mahmud kenyang, kan nggak mungkin. Nah, setiap orang harus makan supaya kenyang. Nggak mungkin kalau sudah makan satu yang lain kenyang, kan nggak bisa. Jadi setiap orang harus makan. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahayin bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi. Sedangkan ilmu fardu kifayah itu seperti obat yang dibutuhkan hanya oleh sebagian orang, bukan setiap orang, hanya orang-orang yang sakit. Nah, seperti itu. Wa ilmu nujum, sedangkan ilmu nujum bimanzilatil mardha, untuk mendatangkan sebuah penyakit, fata'allamahu haramun, maka mempelajarinya haram. Nah, ini ilmu yang nggak boleh dipelajari. Kemarin kan yang ilmu yang harus dipelajari, sekarang ilmu yang nggak boleh dipelajari. Ilmu apa saja? Contohnya ilmu santet. Nah, nujum, santet supaya orang ini sakit, supaya orang ini tergila-gila, ini nggak boleh. Maka mempelajarinya itu haram, ilmunya haram, maka mempelajarinya juga haram. Li'annahu yadhurru wa la yanfa, karena nggak ada gunanya dan membahayakan. Nah, kalau orang punya ilmu santet, nanti dia nggak suka sama orang gara-gara apa, padahal dia yang salah, akhirnya membahayakan orang. Nyantet ini nggak ada manfaatnya juga. Wal harabu, dan juga tidak bisa menyelamatkan seseorang an qadha'illahi ta'ala, dari qadanya Allah ta'ala, wa qadri ghairi mumkinin. Nah, fayambaghi, maka seharusnya likulli muslimin ayyashtahila fi jami'i awqatihi, untuk menyibukkan di setiap waktunya bidzikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah, wa doa, dan berdoa, wa tadarru, dan tadarru, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa shadaqat, dan sedekah, ad-dafi'ah lil bala, untuk menolak bala. Ini diberi resep oleh Syekh Zarnuji. Kalau orang ini ingin dihindarkan dari bala, maka disuruh memperbanyak menggunakan waktunya itu untuk berzikir kepada Allah, dan juga berdoa, dan juga membaca Al-Quran. Karena apa? Dengan mengerjakan hal-hal tadi, maka dia akan terlindungi dari bala. Nah, seperti sekarang ini ada wabah. Nah, supaya terhindar dari wabah apa? Yang paling penting yaitu tadi, zikir, ingat kepada Allah. Ustaz, masa saya nanti masuk WC zikir subhanallah subhanallah? Nah, ini zikir itu maksudnya ingat kepada Allah. Ada zikir itu yang diucapkan seperti baca subhanallah, itu zikir juga, iya, karena ketika orang baca subhanallah dia ingat kepada Allah. Nah, ada zikir-zikir yang tidak diucapkan tapi itu juga zikir. Contohnya, kamu masuk kamar mandi baca doa, di dalam kamar mandi ingat pada Allah, saya ini diawasi oleh Allah. Nah,
Jadi ketika di kamar mandi nggak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Contohnya kencing tidak disiram. Nah itu kan nggak boleh. Ingat pada Allah. Bangun tidur baca doa. Itu ingat pada Allah. Mau tidur baca doa. Itu juga ingat kepada Allah. Kemudian baca Quran. Nah ini penting, apalagi kalian adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka diperbanyak membaca Al-Quran untuk menolak bala. Kemudian juga apa? Dianjurkan memperbanyak sedekah. Nah, kenapa? Karena sedekah itu juga bisa menolak bala. Biasanya orang yang sering sakit, ya biasanya, nggak semua, itu gampang kena musibah. Kalau orang nggak pernah sedekah itu gampang kena musibah. Maka perbanyak sedekah. Untuk apa? Menolak bala. Ini resep dari Syekh Az-Zarnuji. Nah, langsung saja ya. Waqad haka Asy-Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, annahu qala al-ilmu ilmani, ada dua. Ilmul fiqhi, ada ilmu fikih, lil adyani, untuk mengetahui hukum-hukum agama, wa ilmu tibbi, dan juga ilmu kedokteran, li abdani, untuk badan. Maksudnya apa? Untuk memelihara badan. Wa ma wara'a dzalika, dan juga ilmu selain itu bulatun majlis. Alhamdulillah, kita sedikit sudah mempelajari beberapa ilmu-ilmu yang wajib diketahui dan juga ilmu yang tidak boleh dipelajari. Kita juga sudah dapat resep tadi dari Imam Syekh Zarnuji untuk menghadapi wabah-wabah seperti sekarang ini. Zikir, sedekah, dan juga perbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu dan mendapatkan barokah dari apa yang kita pelajari. Cukup sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.